sehat. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita tetap menjaga optimisme di tengah situasi yang serba tidak pasti saat ini. Sebagai milenial, semangat muda dan jiwa optimis harus tetap kita jaga, minimal menjadi inspirasi bagi orang di sekitar kita. Perkenalkan, saya Winda Kasa Putri dari PPGT Klasis Sulawesi Barat Jemaat Mamuju. Sahabat KSU, selamat berjumpa kembali pada PA Bina Muda edisi kali ini. Semoga sahabat muda terus mengikuti edisi-edisi PA Bina Muda melalui YouTube channel PPGT KSU, subscribe, like, dan jangan lupa di-share. Harapan kita, firman Tuhan yang disajikan melalui PA Bina Muda akan menjangkau semakin banyak orang dan menjadi berkat bagi setiap orang. Sebagai seorang muda yang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dunia, apa yang harus kita lakukan? Jalan terbaik adalah mengenal Tuhan dengan cara mendalami firman-Nya melalui kebenaran Alkitab. Jadi, untuk tetap strong menghadapi tantangan, andalan kita hanya Tuhan dan kita wajib tahu siapa Dia dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sahabat KSU, PA Bina Muda kali ini kami laksanakan dari Bumi Manakara, Sulawesi Barat dari PPGT Klasis Sulawesi Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini ya. Sahabat KSU yang dikasihi Tuhan, PA Bina Muda kita kali ini kan mengangkat tema, kok bisa ya? Apa maksud tema ini? Apanya yang bisa? Kalau bisa, kenapa? Ini mungkin beberapa pertanyaan yang juga sahabat KSU sedang pertanyakan. Jadi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah PA kita kali ini. Oh ya sahabat KSU, perkenalkan nama saya Amel, saya dari PPGT Klasis Sulawesi Barat, Jemaat Mamuju. Dan yang akan mengulas lebih dalam mengenai tema kita kali ini, saya sudah bersama Kakak Pendeta Elia. Shalom Kakak Pendeta. Halo, Apa kabar? kabar baik, luar biasa, yes, mantap. Iya, luar biasa. Baik sahabat KSU, kita akan memulai ibadah PA kita. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Sahabat-sahabat KSU, sungguh indah pujian tadi. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Pendeta Elia. Silahkan Kak. Sahabat-sahabat KSU, mari sebelum membaca firman-Nya kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, firman-Mu terbuka untuk kami bersama-sama baca hari ini. Urapi kami semua Tuhan, baik yang akan menyampaikannya maupun yang akan mendengarnya. Biarlah kami semua beroleh sukacita lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan berbicaralah ya Allah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat KSU, mari kita buka firman Tuhan dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Injil menurut Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Saya persilakan Kakak Amel untuk membacakannya. Ya, baik Kakak Pendeta. Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin firman Tuhan. Sahabat-sahabat KSU yang dikasihi Tuhan, untuk mengantar kita di dalam PA, kita menyanyikan satu pujian, mujizat itu nyata.
mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Baiklah, kita mulai pendalaman Alkitab kita kali ini. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa tema kita kali ini yaitu kok bisa ya? Sebuah tema yang menarik, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita melihat sesuatu yang mustahil terjadi tetapi diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Saya semakin penasaran saja Kakak Pendeta mengenai tema kita kali ini. Oleh karena itu, langsung saja saya persilahkan Kakak Pendeta Elia untuk mengulas lebih dalam mengenai tema kita kali ini. Silahkan Kak. Iya, terima kasih Kakak Amel. Sebelum lebih jauh merenungkan atau kita sharing firman Tuhan ini tentang tema kok bisa ya, saya ingin memberikan penjelasan dulu sebelum ya. Iya, yang pertama bahwa kisah dalam perikop ini mengenai Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5.000 roti dan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dicatat oleh keempat Injil. Dan ini tidak biasanya. Satu-satunya mujizat Yesus yang dicatat oleh keempat Injil. Nah, kalau terjadi dengan mujizat-mujizat Kristus yang lain, dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalamnya yang patut mendapat ulasan khusus. Karena kalau mujizat yang lain itu biasanya tidak semua, dan kali ini dicatat oleh keempat Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Itu di sana dibicarakan Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17, Injil Markus pasal 6 ayat 34 sampai 44, dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Peristiwa ini terjadi pada masa raya Paskah. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 4. Jadi 1 tahun sebelum kematian Kristus. Nah, saudara-saudara,
di ayat 13 itu menarik, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ. Pertanyaan penting, kenapa Yesus menyingkir? Ada apa? Kenapa Yesus harus menyingkir padahal orang banyak mengikut dia? Nah, di situ dikatakan setelah Yesus mendengar berita. Berita apa itu? Yang pertama ada berita bahwa ia mendengar tentang kematian Yohanes. Tetapi bukan itu persoalannya. Kenapa? Karena mendengar kematian Yohanes lalu takut mungkin dibunuh oleh Herodes. Tetapi hal yang lebih jauh itu yaitu bahwa pikiran Herodes mengenai dia, mengenai Yesus, bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga membuat Herodes begitu takut terhadap dia. Jadi Herodes itu takut sama Yesus sampai sangat membencinya, dan dia berangkat ke tempat yang lain yang jauh untuk keluar dari wilayah hukum Herodes. Nah, mari perhatikan saudara-saudara, pada saat-saat yang berbahaya, ketika Allah membukakan pintu bagi kita untuk menghindar, tidaklah salah bagi kita untuk menyelamatkan diri kecuali kita mempunyai panggilan yang khusus untuk bertahan di situ. Seperti ini ya, kalau kita saat ini lagi COVID ya. Kalau sudah tahu ada bahaya di situ, lalu kamu bilang, saya kan beriman. Tidak. Kalau ada kesempatan lalu di situ ada bahaya, orang yang bijak itu harus menghindar. Bukan harus mau mengatakan dan terkebur saudara-saudara. Dan yang lain, kenapa dia menghindar itu bahwa saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba maksudnya Yesus belum waktunya untuk mati di atas kayu salib. Dan tidak harus itu, sehingga dia menghindar. Tapi sebetulnya yang pertama-tama itu bahwa memang ketika itu Herodes memang sangat membenci, tetapi bukan berarti dia takut. Yang harus kita catat bersama, saatnya belum tiba. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah ini selanjutnya, dan hendak mengasingkan diri dengan sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ini orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Jadi bisa dibayangkan ini Kakak Amel ini kayak kalau sekarang ini ya, orang viral itu kalau orang viral ya diviralkan itu kan pasti orang pasti tahu. Dan ya mungkin kalau zaman sekarang ini viral itu bahwa Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus mampu menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, sehingga pasti viral, sehingga di mana-mana itu pasti dikejar, sehingga tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, sekalipun Yesus berdiam, tapi diikuti. Jadi apa ya, semacam orang nguping dan selalu mencari-cari tahu. Saya kira kalau sekarang ini juga kan, coba kalau ada berita-berita hangat itu pasti orang buru. Lalu kadangkala kalau karena merasa duluan ya biasanya itu langsung diupload, dikirim ini. Seakan-akan kita mau katakan saya duluan yang beritakan kan. Nah, ini kalau zaman now sekarang kita zaman milenial ini, saya kira memang akan Yesus viral. Karena kenapa? Tidak ada manusia pada saat itu yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya, sehingga dia dikejar. Nah, lebih jauh itu yang harus kita renungkan ini dalam jiwa Yesus memberi 5.000 orang makan dalam mujizat itu. Mari kita perhatikan ayat 40. Ketika Yesus mendarat, ya, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi yang ikut itu kan banyak yang mau sembuh, jadi masih ikut.
ikut terus. Jadi ini ceritanya luar biasa. Seorang yang luar biasa menyembuhkan itu. Nah, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah banyak orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini kalau kita mencoba lebih jauh ini kan dalam kekhawatiran ini. Murid-murid khawatir. Wah, kalau banyak orang yang mengikuti, apa yang harus kita beri? Sementara kita tidak punya apa-apa. Nah, ayat yang ke-16. Tetapi kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Nah, ini yang luar biasa. Ada kepekaan. Kepekaan yang luar biasa dalam pelayanan Yesus. Yesus peka terhadap berbagai keadaan di sekitarnya ya. Kepekaan itu timbul dari belas kasihan yang mendasar dalam diri Yesus. Ia melayani orang banyak, ayat 14. Nah, berbeda dengan para murid pada saat itu ya. Kalau kita memperhatikan, mereka tidak memiliki kepekaan akan sekitarnya. Ini mungkin dikarenakannya ketidakmampuan mereka. Tetapi di satu sisi ini bahwa Yesus peka. Nah, penting untuk kita lihat itu, di mana saja ada belas kasihan, di situ ada kepekaan yang terwujud dalam pelayanan. Coba saudara-saudara, sahabat-sahabat KSU, kalau saudara-saudara punya kepekaan, itu akan terwujud dalam pelayanan-pelayanan kita. Coba sekarang kalau misalnya lagi di apa itu di Palopo apa bagian? Oh, bencana banjir ya Pak, Ya, banjir bandang. Bencana banjir. Kalau orang tidak punya kepekaan itu, misalnya dijalankan saja persembahan atau apakah itu, dia mungkin akan lihat karena dia tidak punya kepekaan. Dia akan bilang, ngapain? Ya pasti dalam itu mungkin dia bilang, nah ada pemerintah kok, ada ini dan lain sebagainya. Nanti ada orang yang bilang, wah nanti terlalu banyak. Tapi orang yang punya kepekaan tidak akan menghitung-hitung itu. Dia akan bergerak. Nah, ini juga panggilan kita sebagai anak-anak muda harus punya kepekaan. Dan saya pikir lewat firman Tuhan hari ini kita belajar dari Yesus, bagaimana Yesus peka terhadap keadaan sekelilingnya. Nah, sekali lagi, di mana ada pelayanan, di situ ada berkat yang mengalir dengan limpah. Coba pelayanan-pelayanan yang dilakukan sekarang ini, yang di Palopo, di Masamba itu kan mengalir tuh kan, karena ada pelayanan mengalir. Nah, ajakan para murid untuk membubarkan kumpulan orang banyak itu dan penolakan, dan Kristus menolak terhadap ajakan itu. Artinya kan para murid, guru suruhlah mereka pulang ini. Tidak ada makanan, ini tempat sunyi. Dan hari sudah mulai malam ya, coba bayangkan. Ya kalau kita bandingkan situasi sekarang ini, misalnya jam 6, jam 7, ya kan di situ dikatakan sore. Menjelang sore itu jadi mulai jam 6. Jadi kalau jam 6 itu untuk kalangan kita sekarang ini tidak terlalu, apa istilahnya, tidak terlalu takut. Jam 6 masih ada roti tuh, masih ada makanan, masih banyak ikan. Tapi ini ya situasi konteks di situ jam 6 itu pasti sudah tidak akan ada ya. Di sini dikatakan ini tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini perlu penekanan sedikit.
tadi saya sudah bilang kepekaan ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Nah, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dari respon Yesus ini, kamu harus memberi makan, artinya dia mau katakan tidak baik itu kalau kita membiarkan mereka. Harus ada tanggung jawab yang kita berikan, karena pikir Yesus, wah mereka sudah setengah mati mengikut kita, lalu tidak ada pelayanan bagi mereka. Nah, ini penting untuk menjadi bagian kita, bahwa Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan. Dan generasi muda sekarang ini harus berpikir seperti itu. Apa yang harus kita beri? Mungkin pertanyaannya sekarang kita mau katakan, nah apa yang harus kami beri? Kan ini kalau Yesus bilang di sini, kamu harus memberi makan, mungkin langsung murid Yesus bilang, oh, apa yang harus kami beri? Nah, tapi di sini Yesus berkata, apa yang ada pada kamu? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan lagi, kalau kita menghubungkan tadi, tema kita mengatakan, kok bisa ya? Luar biasa bahwa hal yang kecil, kan kalau dibandingkan ini dengan 5 roti dan 2 ikan, mana cukup? Dibagi-bagi pun dengan 5.000 orang itu nggak akan pernah cukup. Mungkin ya, saya tidak bisa bayangkan 5.000 orang. Tapi di sini dikatakan 5.000 orang itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak ya. Kalau di Lukas, di Markus, Yesus ayat 21 lah, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki ya, 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini penting untuk kita semua. Kenapa tidak termasuk perempuan di zaman itu? Bahwa ini namanya apa? Dalam sistem patriarkal, bahwa laki-laki itu nomor 1. Jadi orang kedua tuh perempuan. Jadi dulu ya mungkin zaman apa tuh? Kartini ya, zaman Kartini juga itu laki-laki yang lebih dominan. Nah, kalau dikali 3 saja, coba bayangkan. Kira-kira berapa itu? 5.000 kan berarti sekitar 15.000 ya. 15.000 itu kalau dikali 3 saja. Kalau seorang kepala rumah tangga bawa anaknya 2, jadi tapi kita bisa bayangkan sekitar ya taruhlah 15.000 sampai 17.000. Nah, dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang menarik di sini bahwa ketika Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang sedikit bisa menjadi berkat asal disyukuri. Nah, kan sekarang ini kadangkala anak muda, apa sih saya? Tidak ada apa-apa pada saya. Temanku lebih hebat, dia pintar ini dan lain sebagainya. Saya tidak ada apa-apanya. Kita tidak melihat ada berkat, ada karunia yang ada pada kita. Yang penting apa? Disyukuri. Kan ini ketika Yesus mengucap syukur dan selesai itu berdoa, tambah banyak dan luar biasa. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya. Sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa,
12 bakul penuh. Sisa 12 bakul penuh. Nah, kalau sepintas itu kita katakan, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tadi pertanyaannya, kok bisa? Ini yang penting, bahwa dalam pikiran kita ini kan, ini kalau tema mengatakan kok bisa ya, ini pikiran manusiawi kita. Berjalan pikir, kok bisa? Spektakuler, amazing, luar biasa. Orang begitu banyaknya dan Allah sanggup. Ada cukup banyak makanan dan mereka semuanya di sini kenyang. Perhatikanlah, orang-orang yang diberi makan oleh Kristus akan dikenyangkan. Demikian bunyi dalam Mazmur 37 ayat 19. Coba dibaca Kakak Amel. Mazmur 37 ayat 19. Coba dibaca Mazmur 37 ayat 19. Mazmur 37 dan juga Hagai 1 ayat 6. Mazmur 37 ayat 19. ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ya, mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Jadi bersama dengan Yesus, jangan takut. Juga Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, ini kita akan makan tetapi tidak sampai kenyang. Maksudnya itu Tuhan terus sediakan dan kita tidak akan pernah sesudah itu kita katakan stop. Tapi Tuhan menyiapkan itu. Mereka akan menjadi kenyang karena ada cukup banyak makanan bagi semua. Mereka semuanya makan. Jadi ada cukup untuk setiap orang. Jadi kalau kita katakan kok bisa ya? Ya tentu bisa. Kalau mungkin manusiawi, murid-murid kan, kalau murid-murid saat itu ya saya nggak bisa. Tetapi dengan bersama dengan Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Saya kira itu catatan-catatan kita dari atas untuk mengantar kita pada lebih jauh diskusi, Kak Amel. Terima kasih. Iya, baik Kakak Pendeta, sungguh luar biasa tadi pemaparannya ya. Saya bisa menyelami bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa memperlihatkan mujizatnya bagi orang-orang yang mengikuti Dia pada waktu itu. Kalau melihat dari perspektif keterbatasan kita sebagai manusia, mungkin kita bakal tidak menyangka ya Pak Pendeta itu hal itu bisa terjadi. Tapi Tuhan kita yang luar biasa sanggup melakukannya. Padahal di tengah itu di padang belantaran yang sunyi, di padang gurun sunyi, kan pasti kita bilang, sudah malam ini kita tidur dengan lapar. Iya. Kalau pemikiran kita. Iya. Saya kira itu. Iya, baik Pak Kakak Pendeta. Bacaan kita kan berbicara tentang mujizat Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa yang terjadi pada saat itu? Mengingat saya jadi ingat bacaan yang ada di Matius 4 ayat 3 kalau tidak salah, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dan ini berhubungan dengan roti juga, tapi waktu itu Tuhan Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti, tetapi pada peristiwa ini Tuhan Yesus malah membuat mujizat roti ini. Bagaimana Kakak Pendeta? Ya, satu sisi kalau kita menghubungkan Matius pasal 6 tadi ya, ayat berapa tadi? Matius 4 ayat Matius 3. 4 ya, ayat 3, coba dibaca. Iya, saya bacakan ya Kakak. Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iya, di situ kan pertama kenapa Yesus seakan-akan dilihatnya itu bahwa Yesus tidak mampu membuat roti. Nah kalau kita hubungkan kok bisa? Pada posisi itu pertama Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis, itu pertama. Dia tidak mau tunduk, kan di situ kan dicobai. Yang kedua, Yesus mau menekankan di situ bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap perkataan firman. Nah, dalam konteks pembacaan kita ini, Yesus mau mengatakan orang semua pada kenyang ya. Sudah kenyang apa? Pertama kenyang firman. Yang kan itu mengikut. Dan ketika itu Yesus peduli dan dia katakan, ya kamu harus memberi makan. Nah, yang mau ditunjukkan di sini pertama bahwa kalau menghubungkan itu, kita justru melihat bagaimana Yesus itu sebagai roti hidup. Berarti bersama dengan Yesus itu kita tidak akan pernah kelaparan. Baik dari segi rohani maupun secara fisik, ya. Jadi Yesus itu roti hidup, dan mau disampaikan lewat firman Tuhan hari ini seperti pertanyaan tadi, apa sih yang Yesus mau sampaikan nih? Atau penulis Injil mau menyampaikannya kepada pendengar, termasuk kaula muda sekarang ini yang diberi tugas dan tanggung jawab, yaitu dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa. Yang berikut bahwa mau membuktikan, penulis mau menyampaikan kepada kita sampai sekarang ini untuk mau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan hanya mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi juga sekaligus menyampaikan bahwa Yesus itu peduli terhadap kebutuhanmu. Jadi sahabat KSU, jangan pernah takut bahwa Anda akan kelaparan bersama dengan Tuhan. Itu poinnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan. Dengan mujizat ini, kalau dihubungkan dengan kok bisa ya menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Yang berikut bahwa ini adalah yang mau disampaikan. Yang poin yang ketiga bahwa contoh Yesus menyampaikan untuk setiap anak-anak Tuhan itu, sahabat-sahabat KSU itu harus hidup peduli. Jangan apatis ketika melihat orang yang berkekurangan. Jadi harus ada kegerakan. Nah, ini harus kita ciptakan, generasi muda harus ciptakan itu ada gerakan kepedulian, gerakan sosial yang harus kita bangun di antara anak-anak bangsa ini. Jadi ini salah satu contoh dari belas kasihan Yesus terhadap kebutuhan orang yang memerlukan pertolongan, dan sekaligus juga menjadi teladan kita untuk juga harus peduli, kepedulian terhadap orang lain. Yang poin yang keempat yang mau dikatakan, ia mau mengajarkan bahwa sedikit yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan apabila itu dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati olehnya. Yang sedikit itu bisa menjadi banyak, dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan dengan tulus kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Iya, ternyata memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ya Kakak Pendeta melalui peristiwa ini. Dan saya juga jadi ingat Kakak Pendeta, dari zaman perjanjian lama memang Allah sudah mengasihi umat manusia. Ya. Iya, ditunjukkan waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka kelaparan, bersungut-sungut, lalu Allah memberikan mereka roti. Yang disebut manna ya Kakak Pendeta. Jadi jangan pernah takut. Sebagai orang yang beriman bersama dengan Yesus, jangan takut. Dia akan mencukupkan, dan di tengah-tengah kekuranganmu dia katakan jangan takut. Nah biasanya kan apalagi generasi muda itu jangan takut. Sahabat-sahabat KSU jangan pernah takut, berjuang terus. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita ya Kakak Pendeta. Nah,
ada pertanyaan berikutnya lagi Kakak Pendeta. Ya, Waktu itu kan murid-murid ada bersama Yesus. ya, ya. Tetapi kenapa malah murid-murid ini ingin menyuruh orang banyak itu pergi? Tidak tahukah mereka kalau mereka itu ada bersama Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa? Ini memang menarik bahwa pada saat itu dalam kondisi itu sebetulnya murid-murid itu belum tahu persis siapa itu gurunya. Dia hanya melihat sebagai guru yang harus diteladani. Belum melihat itu Yesus sebagai Mesias. Sehingga ya tetap ada keraguan bahwa dia bersama-sama dengan guru yang diandalkan, dan sekaligus memang dalam benak berpikir mereka itu bahwa Yesus itu mau datang sebagai pembebas dari penjajahan bangsa Romawi, bukan sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Sehingga ya wajarlah kalau dia jadi tidak ada pikirannya itu mungkin kenapa takut ya? Yesus bisa kok membuat ini. Yesus itu Tuhan. Belum sampai tataran itu. Jadi mereka masih meragukan dan belum sampai pemikiran bahwa menyiapkan itu. Murid-murid itu masih tataran berpikir dia guru hebat yang dia akan datang untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Belum melihat bahwa dia Tuhan. Jadi itu. Iya, jadi memang karena ketidaktahuan mereka pada saat itu ya Kakak Pendeta. Ya, keterbatasan mereka. Nah, kalau murid-murid ini diperintahkan untuk menyiapkan makanan bagi orang banyak itu, nah bagaimana kalau kita bawa dalam konteks pembacaan firman kita saat ini Kakak Pendeta? Kita sebagai orang muda, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kepedulian kepada sesama? Terima kasih nih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Artinya relevansi anak-anak muda ya untuk firman Tuhan hari ini. Kan Yesus bilang tadi kamu harus memberi makan. Nah, pertanyaan kedua, kalau begitu kan bisa saja kalau generasi muda sekarang, ya kami kan masih kuliah, masih sekolah dan lain sebagainya. Tetapi saya kira apa yang harus kita berikan tidak serta-merta bahwa kita harus memberi materi dan lain sebagainya. Saya kira sekarang ini ada banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kelebihan-kelebihan, dan saya mau katakan ini untuk buat kaula muda atau generasi muda, sahabat KSU. Saya mau bilang kepada kita, ini kita sekarang ini hidup di di zaman konteks dalam era milenial ya. Banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan anak muda sekarang ini. Jadi penting ada berkat, ada talenta, misalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Ini penting, saya kira ini luar biasa anak-anak muda sekarang ini. Apa yang kita buat hari ini kan jadi berkat kan. Tanpa kita sadari orang terberkati ya. Dan ini zamannya. Zaman generasi muda sekarang ini ambil peran ini. Kita hidup di masa konteks kita bergereja saat ini. Masa kini adalah dalam era milenial. Apa-apa semua bisa kita lihat. Sekarang ini kan orang ya minta maaf saja sambil bisa mandi bisa mendengar ini dalam ruangan manapun itu. Ini luar biasa. Nah, pakai kesempatan ini, jangan selalu bilang tidak ada pada kami. Ini saya kira model pertama. Yang berikut bahwa ada kelebihan-kelebihan, ada talenta yang bisa anak-anak muda sekarang bikin. Misalnya dalam rangka membase segala program-program kita ini kan saya pikir ini bagus juga. Kalau misalnya ini banyak followersnya ya menghasilkan kan. Jadi sekarang jangan hanya pintar buka YouTube atau internet dan lain sebagainya, tapi kamu tidak bisa berpeluang di sana. Pakai peluang ini, dan saya kira ini penting. Jangan selalu bilang selamanya mau berbagi, kepedulian itu hanya dengan uang. Itu satu. Yang kedua,
dalam soal kepedulian kita, saya kira memang saatnya ini generasi muda harus melihat peluang-peluangnya. Dari semua anak-anak muda sekarang ini, saya kira mungkin bisa dikatakan yang bekerja anak muda sekarang ini mungkin kalau kita bandingkan dengan pemuda-pemuda sekarang ini, ada mungkin 25% yang bekerja ya dari keseluruhan anak-anak muda. Ya mungkin 20%. Nah ini kan penting. Adakah anak-anak muda sekarang ini yang sudah bekerja, yang bisa memberikan berkatnya setiap bulan untuk pelayanan generasi muda? Kadangkala banyak anak-anak muda sekarang ini yang kan banyak anak muda sudah PNS, banyak wira swasta, sudah menghasilkan. Tapi persembahan bulanannya atau persembahan persepuluhannya biasanya ikut di orang tua. Jadi dia belum memberi. Padahal ya harusnya memulai itu. Misalnya saudara Amel sudah bekerja, sudah harus berpikir kalau belum masukkan kepada berjemaat melalui PPGT. Supaya anak-anak muda juga punya lumbung, artinya punya dana-dana untuk pelayanan-pelayanan. Saya kira ini penting untuk kita, supaya kita tidak selalu mengatakan apa yang ada pada saya. Kan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Lalu kita bertanya, apa yang ada pada saya? Padahal ada potensi, baik itu pikiran, bahkan talenta materi, baik itu materi dan lain sebagainya, ada pada anak muda, tapi kadang-kala belum optimal. Nah, saya kira ini penting di pertanyaan ini. Ada potensi pada kita pakai ini, optimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pakai itu. Yang kedua, berkat-berkat yang ada pada kamu yang sudah bekerja, mulailah bergerak sekarang ini untuk mungkin ada program pemuda yang mengatakan seharusnya ada persepuluhan anak muda. Kalau belum masukkan ke jemaat kan, itu kan selama ini. Coba tanya rekan-rekan anak muda, sudahkah ada persembahan bulanannya kepada PPGT kalau belum masuk di jemaat, atau masih nebeng sama orang tua? Banyak hal ya Padahal di dalam diri anak muda persembahan yang bulanan jadi potensi itu untuk bisa diberikan ya. bukan ditentukan kakak. Jadi teman-teman pemuda Tapi ditentukan sekalian apa? tidak perlu Kalau sudah berhasil, bingung apa yang bisa dia berikan sebagai persembahan dan kepedulian terhadap sesama. Sudah dijelaskan oleh kakak pendeta tadi. Pertanyaan berikutnya kakak pendeta. Nah, kita sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk mempertanggungjawabkan iman dan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, apa yang dapat kita lakukan? Mengingat sekarang ini sepertinya banyak pemuda yang merasa dirinya memiliki banyak persoalan di dalam hidupnya. Jadi apa yang bisa diberikan, dibuat oleh pemuda sebagai wujud tanggung jawab imannya kakak pendeta? Silakan. wujud tanggung. Saya pikir kembali tadi ya, saya kira ada hubungannya tadi yang saya mau katakan itu, saatnya jangan berleha-leha atau apa, bersantai. Dunianya sekarang luar biasa buat anak muda. Jangan hanya menjadi pengguna elektronik, tapi berproduksi lewat itu. Yang berikut bahwa pergunakan kesempatan mudamu ini. Banyak peluang-peluangmu sekarang ini. Kalau mau ditanya sekarang ini, misalnya kita sekarang ini dengan dengan Bina Muda ini, saya pikir kalau untuk orang tua yang mau ambil peran ini, mungkin sudah mundur, tidak akan tahu. Teman-teman dari multimedia, semua kan anak muda. Kalau dikasih orang tua ini, nah tidak mungkin akan lebih berjalan dengan baik. Nah, di tengah-tengah kemudaan kita ini, saya ingin mengajak untuk kita baca di 1 pasal 4, saya kira ayat 12, pertanggungjawaban iman. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, 14 dan 16. Silakan bacakan Kakak Amel. Iya, saya bacakan ya Kakak Pendeta.
1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya. Jadi kesempatan muda kita itu, kenapa kita sering dikatakan masih anak-anak, masih muda? Karena kita tunjukkan jati diri sebagai anak-anak Tuhan dalam kemudahan. Nah, harusnya di ayat 12 1 Timotius itu mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa sering anak muda direndahkan? Kenapa? Di situ jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa keteladanan itu? Seringkali anak muda masih kadang sembrono dalam soal perkataanmu ya. Bicara yang tidak sopan dan lain sebagainya, dalam tingkah lakumu. Nah, ini harus kita jaga dalam soal tingkah laku kita, dalam kasihmu, kasihmu kepada orang tua, kasihmu kepada teman-temanmu, dalam kesetiaanmu, kesetiaan sama Tuhan Yesus, kesetiaan beribadah dan lain sebagainya, dan dalam kesucianmu. Ini penting. Ini bagian ibadah kita. Tadi Kak Kamil bilang apa yang harus kita buat. Saya kira ini sebagai anak muda, generasi muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ayat yang terakhir dikatakan dirimu. Ini seringkali kan anak-anak muda banyak terjerumus, tidak mengawasi dirinya, dan awasilah ajaranmu, awas dirimu dan awasi setiap tingkah lakumu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Luar biasa. Ya, saya kira itu. Iya, jadi sebagai orang muda kita seharusnya menjadi teladan dalam perbuatan kita Iya, Kakak amin, Pendeta. amin. Iya. Iya. Dan tetap mengawasi diri kita sendiri, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Iya. Iya. Itu saja pertanyaan saya Kakak Pendeta. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan dari renungan kita? Iya, yang terakhir barangkali jangan omdo, tuh, ya, jangan omong doang. Karena itu Yakobus ingin mengajarkan kepada Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat 26. Coba Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 26. ya, saya bacakan ayat 17 dulu. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Kemudian ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini penting buat kita sebagai generasi muda. Ada NATO, no action, talk only. Ya. Ya, jadi no action. Seringkali ada udah tahu firman Tuhan ini luar biasa, kalau mau kupas ayat-ayat dia sebagainya, tapi tidak ada reaksi, tidak ada makanya iman NATO, no action, talk only, hanya ngomong doang. Sementara bila tanpa perbuatan adalah mati. Saya kira itu penting untuk catatan kita dalam hal ini. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa setiap kita ada talenta yang Tuhan beri buat kita. Karena itu mari mencoba melihat apa kelebihanku, apa talentaku.
apa kelebihan talentaku untuk aku berikan, untuk aku persembahkan. Dan jangan pernah dalam dirimu untuk melihat lingkunganmu itu dan kamu apatis. Tapi jadilah orang-orang yang selalu mau bergerak. Karena iman itu adalah iman yang kreatif. Saya kira ini bukti kreativitas anak muda ini. Kreatif ini, di tengah-tengah pandemi kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ini iman kreatif itu. Kalau Anda tidak kreatif, maka Anda akan berdiam diri dan tidak akan ada PA Bina Muda lewat ini. Inilah saya kira yang harus kita kembangkan dan dunianya kita saat ini. Pakai panggung ini. Pakai panggung ini sebagai bagian untuk sebuah kesempatan melayani itu. Saya kira itu. Iya, terima kasih Kakak Pendeta. Jadi mari kita pakai talenta yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan ya Kakak Pendeta. Sekali lagi terima kasih Kakak Pendeta. Ya. Kami sungguh terberkati dengan uraian firman Tuhan yang disampaikan melalui Kakak Pendeta hari ini. Saya pribadi sungguh mampu menyelami apa maksud dari firman Tuhan melalui uraian yang diuraikan oleh Kakak Pendeta pada saat ini. Dan teman-teman, kita berharap firman Tuhan ini dapat kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Kakak Pendeta akan mendoakan kita semua, semoga Roh Kudus memampukan kita. Silahkan Kakak Pendeta. Ya, sebelum kita berdoa, satu hal poin yang saya sampaikan bahwa tidak cukup kita memiliki Yesus, kita harus juga berbagi. Berbagi berkat dalam Yesus itu kepada sesama kita yang berkekurangan. Dan belajarlah untuk terlibat dalam berbagai pelayanan rohani. Terlibat dalam berbagai pelayanan rohani itu baik. Tetapi itu tidak boleh membuat kita beralasan untuk mengabaikan kebutuhan dalam hal materi yang dialami banyak orang di sekitar kita. Misalnya kita lihat krisis berkepanjangan, dan seperti tadi saya katakan, ketika kita melihat orang-orang berkekurangan, untuk itu Yesus bilang, kamu harus memberi makan. Jangan berdiam, Anda harus peka terhadap lingkungan kita. Jangan pangku tangan, jangan katakan saya masih muda, biarkanlah Bapak saya. Tuhan memberi kita kesempatan di dalam jiwa-jiwa muda ini, Tuhan mau pakai kita. Saya kira kalau kita banyak, dalam Alkitab itu banyak orang muda dipakai. Timotius tadi yang kita baca. Saya kira itu biarkanlah anak-anak muda untuk terus menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan dimanapun dia berada. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Allah, berita firman-Mu hari ini menguatkan kami semua untuk menjalani hidup dalam jiwa-jiwa muda kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami, anak-anak muda-Mu ini, tentu ada kelebihan, ada talenta pada diri kami. Namun seringkali Tuhan, kami tidak melihat talenta itu pada kami. Namun seringkali Tuhan, kami mengabaikan talenta kami, bahkan kami tidurkan talenta-talenta kami. Saatnya Tuhan, panggung kami, generasi muda, dalam generasi milenial ini Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Berkati kami Tuhan, agar tengah-tengah jiwa muda ini, Tuhan juga pakai kami. Jangan seorang menganggap kami rendah karena kami muda, tapi kami harus menjadi teladan dalam cinta kasih, dalam perkataan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk program Bina Muda ini. Terima kasih anak-anak-Mu boleh melihat kesempatan di mana model ini adalah alat kesaksian untuk memberitakan Injil kebenaran, meneguhkan anak-anak muda. Berkati pengurus pusat, berkati pengurus klasis di dalam tugas panggilan mereka. Berikan kesetiaan untuk memuliakan Tuhan dalam kesempatan muda yang Tuhan berikan. Ada banyak talenta yang Tuhan karuniakan. Gerakkan mereka Tuhan sebagai sesuatu kekuatan di dalam gereja untuk melayani. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk segenap sahabat-sahabat KSU
yang mengikuti Bina Muda ini. Berkati mereka dalam tugas panggilan mereka sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka masing-masing. Berikan hikmat kearifan untuk boleh menjadi alat-Mu, untuk terus menjadi anak-anak muda yang menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bencana yang dialami saudara-saudara kami yang ada di Luwu, Masamba. Tuhan berkenan untuk setiap anak-anak Tuhan peduli akan keadaan anak-anak bangsa di sana. Dan juga Tuhan pakai pemuda-pemudimu untuk menjadi alat-Mu, peduli tentang keberadaan saudara-saudara kami yang ada di sana. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 di situasi di era new normal ini. Tuhan berkati pemerintah kami, TNI Polri dalam terus mengusahakan akan pandemi ini, sehingga ya Tuhan perlahan-lahan akan menemukan nantinya untuk orang-orang yang kompeten menemukan vaksin untuk penyembuhan COVID-19 ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para dokter, tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk menangani saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19 ini. Kuatkan dan teguhkan mereka, berikan kesabaran dan berikan imun yang baik untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Bapa di dalam surga, segenap rekan-rekan atau sahabat-sahabat KSU dimanapun mereka berada, di dalam jiwa-jiwa muda mereka, mungkin saat ini ada yang menghadapi persoalan. Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat-Mu agar tidak larut dalam setiap persoalan-persoalan mereka, tapi Tuhan akan memberikan kearifan untuk boleh keluar dari setiap persoalan mereka. Berkati mereka dalam cita-cita mereka, dan Tuhan memberkati rekan-rekan yang merencanakan untuk memasuki rumah tangga. Tuhan buka jalan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Terima kasih Kakak Pendeta. Sahabat PPGT dimanapun berada, dari bumi Manakara, kami semua berharap semoga kita semua terberkati dan menikmati firman Tuhan hari ini, dan hidup kita diubahkan. Semoga kita juga semakin rajin membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan terus hidup bersama Tuhan. Sahabat KSU, mari kita naikkan satu pujian, Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang boleh kita dalami saat ini, mari kita terus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan dan berkomitmen dengan penuh kesungguhan untuk belajar seperti pemazmur yang senantiasa bersyukur atas janji Tuhan yang memberi kehidupan kepada dunia. Jadilah pelaku firman Tuhan, memegang teguh janji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pasif, tetap produktif meskipun situasi sedang sulit. Mari berdoa, Tuhan menolong kita melewati pandemi COVID-19. Semoga badai segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati.